Ganjar Pranowo sejauh ini adalah capres yang paling banyak didukung oleh masa pemilih PDIP. Kalau ini kita udah tegak lurus saja, Ibu Ketua Umum mengeluarkan aturan 11 Agustus 2021 untuk tidak berkomunikasi. Oke ya? Belum. Kalau survei kan takut, metodologinya, teknik ngambil sampelnya, randomnya, dari ini mana yang mau. Kalau nanti kita Ibu menunjuk A, kita akan mau. Jadi dibiarkan dulu hasil survei. Ya kalau itu kan survei, kita kan hak orang, tapi kami sebagai kader diperintah biar bagaimanapun Ganjar dengan segala ketidakpastian yang dia hadapi di PDI Perjuangan, di partainya sendiri, adalah sosok yang menarik untuk kemudian dilirik oleh partai-partai lain yang juga berharap ada efek booster atau efek orjas ketika capresnya kuat atau bahkan menang dan kemudian mereka menjadi bagian dari kekuasaan. Survei ada di peringkat paling atas ini tentu saja sangat menarik untuk menjadi magnet ya. Itu yang menyebabkan menurut saya dalam ketidakpastian terkait dengan dukungan PDI Perjuangan, simbol yang juga pernah ditafsirkan oleh publik di Rakernas Projo, dukungan dari Pak Jokowi kepada Ganjar, saya pikir itu mungkin juga yang mendorong partai seperti P3 yang masih harus bergulat dengan parliamentary threshold ketika surveinya tidak tinggi untuk mendorong Ganjar Pranowo. Ada beberapa DPW yang sudah menyuarakan ini. Bukan tidak mungkin partai-partai menengah lain juga bisa saja melakukan upaya untuk mendorong Ganjar Pranowo, dan itu yang menyebabkan menurut saya kemungkinan dalam pemilu 2024 ini kita akan melihat 3 atau 4 pasang. Tetapi kalau kemudian PDI Perjuangan memilih Ganjar Pranowo, mungkin kita akan melihat 3 pasang saja. Tapi sulit menurut saya untuk masuk ke dalam skenario 2 pasang, kecuali betul-betul Pak Prabowo ada dalam posisi mengalah untuk kemudian bergabung dengan salah satu koalisi. Mayoritas basis PDIP pilih Ganjar jadi Capres 2024. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia menyebutkan, mayoritas basis PDIP memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Dari 23,5% pemilih PDIP, sebanyak 61% yang memilih Ganjar sebagai Capres 2024. Sebagian besar basis PDIP ingin Ganjar menjadi Capres, ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat menyampaikan rilis hasil survei secara daring bertajuk Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik dalam 2 Surnas terbaru di Jakarta pada Minggu. Berdasarkan temuan survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 2,6% basis PDIP yang memilih Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani menjadi Capres. Basis PDIP justru lebih banyak memilih Prabowo Subianto sebanyak 13,5%. Selain basis PDIP, Ganjar Pranowo juga banyak dipilih oleh basis Partai Perindo sebanyak 62,5%, basis P3 sebanyak 38,1%, dan basis PKB sebanyak 33,9%. Ganjar dominan dari basis PDIP, Perindo, P3, kurang lebih imbang dengan Prabowo pada basis PKB, dan unggul pada kelompok yang puas atas kinerja Presiden Joko Widodo, ungkap Burhanuddin. Dari 73,1% rakyat yang puas dengan kinerja Jokowi, kata Burhanuddin, sebanyak 37,6% yang memilih Ganjar menjadi Capres, dan 21,8% yang memilih Prabowo Subianto, dan 17,7% memilih Anies Baswedan. Sementara dari 25,8% masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi, sebanyak 34,2% yang memilih Anies menjadi presiden. Lalu disusul Prabowo 23,0% dan Ganjar 13,9%. Masih dari survei Indikator Politik Indonesia, Prabowo Subianto sendiri kuat pada basis Gerindra sebanyak 53,6% dan basis PKB sebanyak 35,4%. Sementara Anies kuat pada basis PAN sebanyak 61,4%, disusul Nasdem sebanyak 53,7%, PKS 48,4%,
Golkar 38,1%, dan Demokrat 23,0%. Prabowo dominan pada basis Gerindra, dan Anies pada basis Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, dan basis yang kurang atau tidak puas atas kinerja Presiden Joko Widodo, ringkas Burhanuddin. Survei indikator politik Indonesia ini dilakukan 2 kali, yakni pada tanggal 9 sampai 16 Februari 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 orang dan margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei kedua dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 18 Maret 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 800 orang dan margin of error sekitar 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Populasi survei adalah seluruh WNI yang punya hak pilih dengan usia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah. Penarikan sampel sendiri menggunakan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka.